Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim wa lillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu hakiman 'alima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita wajib bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia besar yang Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman. Karena tanpa nikmat iman ini, maka sesungguhnya nikmat-nikmat lainnya tak ada artinya sama sekali. Khotib mengingatkan diri sendiri dan jamaah sekalian untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan semua larangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan doa, di mana saat Ramadan doa dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan. Jadi berbanyaklah doa memohon setiap hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wat da'i idza da'an falyastajibuni wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia mohon kepadaku. Maka adalah mereka itu memenuhi segala perintahmu, dan hendaklah mereka beriman kepadamu agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Ibnu Katsir menerangkan bahwa ayat tentang doa ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sela-sela penyebutan ayat-ayat puasa. Ini menunjukkan akan anjuran memperbanyak doa ketika masuk di bulan Ramadan. Bahkan diperintahkan memperbanyak doa tersebut di setiap kali berbuka puasa. Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam Ibnu Syiah menyatakan hendaknya orang yang berpuasa membasahi lisannya dengan berdoa sepanjang hari, terutama ketika berbuka. Sebab waktu puasa adalah momen spiritual di mana jiwa sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih saat kita berpuasa, doa-doa kita kemungkinan besar dikabulkan. Secara khusus misalnya ada 3 waktu yang bisa digunakan untuk memperbanyak doa di bulan Ramadan. Pertama, ketika sahur atau di sepertiga malam. Di luar bulan Ramadan sangat berat bagi sebagian orang untuk bangun di sepertiga malam. Namun tidak di bulan Ramadan. Bahkan anak-anak sekecil pun menjadi mudah dibangunkan. Maka jangan lewatkan sepertiga malam terakhir atau waktu sahur kita untuk berdoa. Karena waktu sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hamba-Nya. Roh kita turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga malam yang terakhir. Lalu berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, ketika berpuasa. Sepanjang kita dalam keadaan berpuasa adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena kita sedang dalam keadaan penuh keikhlasan dan kesabaran. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salat
tiga orang yang doa mereka tidak tertolak, yaitu seorang yang berpuasa hingga berbuka, seorang imam penguasa atau yang adil dan doanya orang-orang yang diridhai. Allah akan mengangkat doanya ke atas awan dan membukakan baginya pintu-pintu langit seraya berfirman, demi kemuliaanku, sungguh aku akan ngomong meski beberapa saat lamanya. Yang ketiga, saat berbuka puasa, ada dua yang sering dibaca kaum muslimin saat berbuka. Pertama, karena idza aqara Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aqartu. Rasulullah ketika berbuka, beliau berdoa, ya Allah, hanya untukmu kami berpuasa, dan atas rezekimu yang Engkau berikan kami berbuka. Hadis riwayat Abu Dawud. Kedua, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aqara dhahaba qawmuhu wa tataba'u wa tabadal ajru insyaallah. Rasulullah kita bersabda, Rasulullah ketika berbuka beliau berdoa, telah hilang rasa haus dan koran-koran telah basah serta pahala tetap insyaallah. Kapan waktu yang tepat? Sebelum atau setelah berbuka? Sebagian menjelaskan sesaat sebelum berbuka dengan dalil seperti yang disampaikan bahwa dikabulkan sampai waktu berbuka. Namun ada juga yang menyatakan bahwa doa ini dikabulkan sesaat setelah berbuka, seperti tersirat pada doa di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Maka janganlah waktu berbuka kita terlalaikan dari doa hanya karena rasa lapar dan dahaga dan hidangan yang tersedia. Sempatkan untuk berdoa bagi sesaat, baik sesaat sebelum berbuka maupun setelah berbuka. Akhirnya Allah memperkenankan doa kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala wa huwal ghafur wa huwal 'azizul ghafur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala 'an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal